pesawatnya apakah aman, harusnya aman ya udah terlihat ya walaupun lumayan condong ke atas nggak masalah banget. Ini kemungkinan yang akan menjadi kesulitan tuh tim dari Start Night karena kalau misalkan mau turun ke arah Sentosa, mereka harus transit dulu dan harusnya senggol-senggolan sih sama teman-teman Onyx Olympus. Gokil, Legalot sudah menggunakan gaya bagaimana Rargyugazu hangar kemudian untuk jalan di area Renown Village itu bakal digunakan oleh tim Famos. Artinya lagi-lagi Legalot akan menginisiasikan strategi yang memang sudah dia matangkan selama bertahun-tahun tapi dengan komposisi tim yang berbeda. Kita lihat se-efektif apa nantinya. Tapi EVOS juga tidak akan menemui lawan di sisi atas. Begitupun dengan Bigetron Delta yang cukup aman. Plus dengan adanya Onyx yang memegang kendali di area keraton. Ini seharusnya bakalan cukup nyantai juga temponya. Kecuali Buriram bakal geser ke area sana justru Victory. EG Global, WEG akan saling berhadapan antara satu sama lain. Setup, demi setup sudah mulai terjadi stop. Kali ini udah mulai terbaca dari segi posisi berada di area tengah cukup berani. Al Sniper bakal dibeli terlebih dahulu. Tembakan datang dan langsung coba ditumpahkan di tangan seorang Alan. Selesai begitu saja dari seorang staff. Dan Saiba tidak akan bisa memberikan bola bantuan mengingat Saiba juga masih berada di sisi luar kali ini untuk mencari research yang dibutuhkan terlebih dahulu. Ya bagus banget ya tadi setup dari seorang Alan, dia coba untuk membuka satu FGL-nya, begitu satu orang dari stop coba untuk mundur langsung dihajar dari belakang. Posisinya bagus banget namun Saifa di sini juga berhasil untuk mendapatkan satu dari Krillin, satu tukar satu sudah terjadi namun Saifa juga harus terjatuh. Stop juga berhasil untuk melakukan reviving karena Mel udah pasti mutusin untuk cabut aja dari cengkeraman Factory karena bakal wise posisinya dan teman-teman dari AG Global bakal coba untuk berpindah dan posisinya adalah WEG apakah mau coba untuk melakukan pengejaran setelah Krillinnya baru saja dilakukan reviving. Harusnya bakal agresif di WEG karena mereka juga akan membuktikan kelas mereka. Kita sebut bagaimana King of Bermuda ini bisa bermain secara konsisten. Kalau nggak agresif sangat-sangat disayangkan mereka udah unggul dengan ada 2 poin dominasi. Tapi kalau kita berbicara posisi dari WEG, mereka cukup fleksibel. Mereka ada di area Factory, zona masih kena ke arah mereka. Mereka punya opsi untuk bergerak ke sisi kiri Clock Tower, tapi seharusnya bakal nggak mau main ke sisi kanan karena ketemu chance besarnya itu adalah ada Buriram United. Jadi WEG lebih baik bakal nahan dulu aja dan Clock Tower langsung terjadi pertempuran. Wah ini Triple A sih sama PI Sport seharusnya bakal coba saling berhadapan secara alami ya. Mengingat 3 player udah terjebak juga dari Triple A. Tapi kalau tidak akan bisa kemana-mana, PI Sport harus komit. Dan ingat perbedaan poin terhadap Olympus dari PI Sport itu adalah 60 poin. Kalau di hari ini PI Sport berhasil mendapatkan poin yang banyak, jelas Olympus bisa tersusul karena di hari ini mereka main, besok juga mereka main. Dan hal tersebut akan kita simpulkan bahwa kita harapkan Triple A yang unggul dalam pertempuran ini terhadap PI Sport. Lihat, tembakan terbuka terlebih dahulu. 1 jam dari seorang Gagar, nampaknya akan memangsa terhadap satu buka terlebih dahulu. Ternyata masih kemudian dua tetap tembus Darkrai. Terjatuh tentu saja kali ini dan langsung coba dikandaskan walaupun ternyata jatuh. Gantung dari tangan seorang Bang yang mana membuat dari arah Triple A ada di posisi yang sama 3 lawan 3. Vanguard menerima dengan cukup banyak, masih coba untuk menahan diri. Vanguard kali ini gunakan langsungnya di positioning dia, tembakan bakal terbuka dan tarik Nero berhasil di-take di dalam serang Vanguard dan Triple A unggul. 2 pemain dari Baseball akan dicari dan menghindari pertempuran adalah solusi terbaik dari LBT dan juga seorang Bang yang ternyata Bang kali ini tidak akan bisa ditahan, langsung coba ter-take dan juga di tangan seorang Limit. LBT gak bisa kemana-mana dan akan dipaksa. Dia berhasil dilululantakan dan diturunkan di posisi ke-12. Mantap banget teman-teman dari Triple A berhasil untuk mengusir satu tim yang coba untuk holding di area Clock Tower dengan setup mereka yang cukup sabar. Walaupun tadi Triple A banyak banget terkena beberapa eksplosif gitu. Bukan eksplosif, lebih tepatnya skill aktif ya. Sorry, tadi ada A124 juga dan posisinya tadi masih ada satu orang yang coba untuk membackup dari arah kejauhan. Sampai akhirnya teman-teman dari Triple A memutuskan untuk regrouping ke arah atas karena sudah ada satu eksplosif yang mengarah ke arah teman-teman dari PI Sport di arah satu compoundnya. Nice banget tadi pergerakannya di bawah menit ketiga mereka sudah gerak ke arah sana. Teman-teman dari PI Sport gue rasa informasinya masih nggak terlalu akurat sehingga saat mereka mau coba untuk mundur itu lumayan ada keraguan juga gitu kan, lumayan ada keraguan sampai akhirnya terbaca 2 player yang tersisa geraknya kemana. LBT menuju ke arah satu vending machine di atas udah nggak akan bisa membuat
posisi yang nyaman lagi gitu. Karena fase 1 versus 4, teman-teman dari Triple A cepet banget gerak ke atas ya Bayu. Betul, terkesan maksa sebenarnya kalau kita melihat bagaimana eksekusi yang coba dimainkan oleh PA Sports, walaupun mereka unggul dari segi positioning, tapi mereka nggak dapat info di mana para punggawa Triple A membagi posisinya. Apalagi tadi Triple A juga 3-1 yang coba untuk mereka mainkan, dan ternyata Triple A melantahkan dengan begitu cepat. Tim Famous itu sendiri sudah mulai mendapatkan 1 poin yang nampaknya menjadi tabungan early cukup bagus untuk mereka gitu kan. Dan dari EVOS Diva juga belum mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Dan kali ini kita justru melihat bagaimana ternyata para punggawa Twisted Mind akan menyeberangi area sisi atas dari map menuju ke area shipyard. Onyx Olympus yang membayang-bayangi tidak membuka tembakan sama sekali. Nampaknya memang masih terlalu jauh juga. Jack tidak mau terlalu membuka posisinya di awal, apalagi masih ada 11 tim. Resikonya pun cukup tinggi untuk kawan-kawan Onyx Olympus membuka tembakan. Kalau dibalikin, mereka sama-sama bermain di open field dan tidak ada keuntungan yang bisa diamankan oleh Onyx Olympus juga dalam posisi seperti ini. Mau nggak mau, harus mirroring play aja. Semoga tidak terbaca dan tidak ketahuan, jadi bisa pelan-pelan mendekat kalian. Ya tapi Abang di sini sudah coba untuk dihajar dari arah kejauhan oleh teman-teman Twisted Mind. Bahkan Abang pun berhasil untuk terculik, namun untuk melakukan upaya reviving udah terjadi dan Twisted Mind bakal coba untuk all-in ke arah shipyard. Kelihatan satu progres dari Twisted Mind, walaupun kali ini Smingnya juga berhasil diculik dari sisi belakang karena ada Zero yang berhasil untuk menculik 1 orang dari Sming. Posisi yang harus dan Twisted Mind alami adalah posisi yang sangat-sangat tidak diinginkan. Saya ini sudah terjadi ya. Karena posisinya tadi Twisted Mind coba untuk membuka tembakan ke arah EVOS Diva sehingga mengundang tembakan dari Onyx Olympus mengarah ke arah mereka. Mereka gue rasa harusnya sudah lebih aware dengan adanya kedatangan dari Onyx Olympus ke arah mereka. Namun kali ini Garen dengan SKS sakit banget itu Necklace berhasil diculik. Dan kita bakal lihat posisi yang sangat dirugikan oleh Twisted Mind. Mau kemana? Twisted Mind nggak ada punya plan buat cabut, karena udah pasti akan ditungguin juga sama teman-teman EVOS Diva di arah depan sana, Bay. Ya, cuman yang menarik dari Twisted Mind adalah bagaimana mempertemukan 2 tim Indonesia sekaligus. Dengan adanya EVOS yang masih belum memulai pertempuran, bahkan belum bergerak sama sekali, Twisted Mind tadi coba untuk buka tembakan. Kalau ketemu secara objektif, nampaknya itu tidak bagus. Demonnya juga harus tumbang terlebih dahulu. Ini aku yakin bagaimana Twisted Mind juga memiliki ide untuk ngadu domba 2 tim Indonesia. Karena kalau Twisted Mind ngebuka tembakan, otomatis EVOS tahu posisi dari Twisted Mind, kemudian mereka sadar mereka di mirroring, Onyx-nya datang, Twisted Mind tinggal cabut, kemudian melakukan reset. Karena sudah dari revive juga coba dilakukan, sekarang pertemuan justru terjadi di antara 2 tim Indonesia. Onyx Olympus berempat dengan EVOS Diva yang harusnya EVOS Diva nggak ada info, itu yang datang siapa? Tapi Onyx Olympus punya info, ini yang dilawan adalah EVOS yang punya shipyard. Resiko tinggi sekarang ada di Onyx Olympus. Justru ini akan merugikan Onyx Olympus jika berlangsung lebih lama lagi dan mereka harus keluar dari posisi itu. Ya karena posisi Onyx Olympus jujur itu nggak enak banget ya, itu apa tahan, tapi terlalu open posisinya. Kalau misalkan salah satu player dari EVOS Diva naik ke arah hangar di shipyard aja tuh masih bisa kerender gitu, dan posisi yang sangat tidak dienakan dari Onyx Olympus, tapi zonanya masih stabil ke arah mereka, jadi nggak masalah. Harusnya itu juga nggak ada inisiasi untuk fight, mereka masih coba untuk menahan area mereka karena posisi zonanya sudah mengarah ke mereka, cenderung banget bahkan ke arah shipyardnya. Ini akan mengundang beberapa tim gerak ke arah sana. Kelihatan ya dari attack awal aja sudah coba untuk setup di area rumah L, sedangkan Kevi dari sisi kiri mereka sudah dapetin 1 rumah juga. Tinggal inisiasi dari Bigetron aja. Kalau misalkan Bigetronnya tadi tuh sempat muter ke arah bawah, ke arah hangar, mereka langsung objektif ke dalam zonanya. Gimana mereka bisa coba untuk mengusir posisi dari Heavy dan coba untuk mengambil 1 rumah di area sana. Dan kalau misalkan berbicara dengan Twisted Mind tadi posisinya mereka harus regrouping, tapi kalau misalkan mereka langsung objektif masuk ke dalam area zona, ini udah pasti nggak akan bisa selamat. Mereka harus mau nggak mau keluar dari zona nggak aman dulu. Mereka coba untuk mencari looting dan resort lagi, dan ini butuh waktu yang lumayan sih kalau kata aku. Betul, jelas itu bakal butuh waktu, makan waktu. Jadi mau nggak mau Twisted Mind akan keluar dari pertempuran dan keributan di dalam zona. Sedangkan kalau kita berbicara dengan adanya tim-tim yang berada di dalam zona, masing-masing sudah mulai mendapatkan komponnya. EVOS bahkan belum bergerak. Onyx Olympus, lagi-lagi aku bahas, posisi mereka benar-benar gak enak karena berada di area patahan. Dan kalau nantinya EVOS melakukan hal ini, Onyx Olympus bakal nggak punya pilihan selain memberikan perlawanan secara maksimal. Tapi di sisi lain, move yang coba dilakukan oleh AG Global kali ini pun cukup sabar.
bagaimana mereka bergerak dengan cukup pelan setelah mereka tadi sempat terusir dari area factory. Tidak ada lagi pertempuran yang mereka lakukan. Dan aku pengen ngebahas dari seorang Saifa juga ya. Wajar bagaimana Saifa tadi sempat masuk juga ke jajaran player yang memiliki poin eliminasi average paling tinggi. Yaitu di hashtag 4 kalau nggak salah. Saifa setelah lawan 2 masih tetap bisa dapetin poin eliminasi walaupun dirinya menjadi tumbang gitu kan. Menjadi tumbang. Tapi pertukaran yang seimbang tetap dilakukan. Dan ini yang membuat Saifa benar-benar sulit untuk dikalahkan nampak. Ya nggak masalah juga, apalagi ini masih fight early gitu kan, dan posisinya juga WG tadi coba untuk meninggalkan mereka karena mereka lebih berfokus terhadap Krilin yang tadi sudah keculik gitu, dan mereka sadar posisi kalau untuk melakukan pengejaran ke arah bawah udah pasti nanti ketemunya dengan tim lain juga. Ya udah mereka coba untuk bermain santai sampai akhirnya teman-teman dari AG Global berhasil untuk mendapatkan beberapa vehicle. Mereka rotasinya udah cepat dan sekarang mereka sudah menguasai area jembatan, dan posisi yang sangat tidak diinginkan juga dari dari AG Global, karena posisi ini adalah posisi yang dimana kemungkinan akan menjadi transit untuk tim-tim yang berada di area luar zona. Dan sekarang kita bakal berfokus dulu terhadap pertempuran antara saudara Indonesia, E45 dan juga Olympus, yang dimana eksplosif dikeluarkan, Aingard sudah pasti langsung masuk, ada yang sudah langsung dibuka begitu aja. Nampaknya teman-teman dari E45 bakal berinisiasi mundur dulu, mereka regroup dulu, menghindari pertempuran karena udah lumayan chaos banget posisi di area Sivya. Ini bukan lumayan lagi, tapi udah chaos banget karena bakal dijadikan zona terakhir juga. Lihat dari seorang Zero, bakal coba dijebol sama 2 anggota dari Navigator berhasil berbackdown. Lihat bagaimana aku menjelaskan Onyx itu posisinya enak. Kalaupun maksa dengan menggunakan mini loadpad, yes bisa masuk ke dalam zona, yes bisa masuk ke dalam CPR. Tapi apa? Tapi bakal disergap sama 3 tim sekaligus. Evolve, Bigetron datang juga dengan penggunaan loadpad di sana. Ada Budiram juga yang melakukan mirroring di area belakang. Artinya teman-teman Onyx kali ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Budiram akan datang, Bigetron juga sudah mulai sampai ke arah zona. Eksplosif mendapatkan trail yang cukup tinggi. Posisinya cukup aman, tapi karena memang eksplosif dihidupkan kembali, jadi tidak memiliki senjata yang cukup mumpuni juga untuk bertempur, kecuali menahan diri saja. Dan sekarang Buriram mendapatkan 1 gudang. Di area atap gudang membuat Buriram memiliki vision cukup tinggi. Tembakan demi tembakan bakal coba dibuka. EVOS yang berada di daerah peti kemas harusnya akan coba di absen terlebih dahulu. Tapi Buriram juga sadar resource mereka ini terbatas. Lihat, gak ada eksplosif yang bisa mereka mainkan terus-menerus. Jadi setelah eksplosif mereka selesai, mereka turun. Dan Onyx Olympus harus tumbang di posisi ke-11. Kita baru senang PI Sportnya tumbang di posisi ke-12. Tapi Onyxnya juga harus tumbang di posisi ke-11. Artinya tidak akan ada perbedaan poin yang cukup jauh di antara keduanya. Bahkan kalau kita berbicara placement juga sama-sama nol. Demon justru masih bisa untuk di pick off oleh seorang Get High. Kali ini Kyong langsung melakukan inisiasi roster terlebih dahulu. Ada kawan-kawan dari Heavy yang sudah mulai terbaca. Posisi dari Heavy juga terpisah. Mengingat mereka sedikit terlambat untuk melakukan move. Bigatron duluan yang mendapatkan tempat. Bigatron juga tidak boleh lengah. Mereka berada di sisi atas, artinya mereka adalah target yang paling mudah untuk dilempari dengan adanya resource granat. Dan dari itu mereka harus mengambil sisi bawah terlebih dahulu. Tim Heavy harus dibersihkan. Lihat bagaimana tembakan bakal terbuka. Coba untuk dihajar bisa-bisa oleh 3 punggawa sekaligus. Tapi Koja di sisi lain juga harus tumbang. Nampaknya di tangan seorang Ray. Karena tadi Koja terpisah cukup jauh. Dan Kyong juga harus terjatuh. But it's okay, no problem. Karena masih ada 3 punggawa dari Navigator yang sabar mendapatkan zona. Apa yang terjadi? Ray juga harus tumbang di posisi yang ke-10 kali ini. Dan harus menghilang begitu cepat. Triple A juga masuk. Demi bisa mendapatkan budi poin eliminasi dan juga zona. Nampaknya Mamos menjadi target kekasih harus terjatuh. Lekala juga harus menghilang kali ini. Mau tidak mau harus mengkandas dari tim Mamos juga. Dengan adanya Triple A yang menambahkan komit bersama dengan AG Global yang kali ini datang. Bahkan Jangkar tidak memiliki jalan keluar. Pantan coba untuk melempar. Dengan adanya M9 yang coba dibuka. Saifa ngasih terkena beberapa tembakan liar. Namun lihat dari serang Karamel mendapatkan free hit dengan menggunakan explosive dragonnya kali ini. Memaksa para punggawa dari arah Triple A harus tumbang juga di posisi ke-8 dan Vamos harus tumbang di posisi yang ke-7 kali ini. Ya, dan begitu juga dengan Bigatron yang harus pos di hashtag ke-6. Kita bakal melihat beberapa tim yang tersisa 5 tim, bahkan masih ada Buriram yang coba untuk bermain di area Sipyat, masih mencoba untuk mengamankan posisi, namun Heavy juga harus berpulang dengan adanya spam granat yang sudah dilakukan oleh Buriram terhadap Heavy. Namun kita masih melihat ini dia dari Jonah yang sudah mencoba untuk melemparkan beberapa tappingan manjanya ke arah depan. Moshi somehow juga berhasil untuk menumbangkan satu orang dari Faiz di sana. Sulit sekali sepertinya beberapa tim coba untuk masuk ke area zona amannya Buriram dengan 13 poin eliminasinya, dan dia harus tereliminasi
3 tim yang tersisa. Masih ada Twisted Mind yang masih coba untuk menahan nafasnya dari Explosi. Namun Buriram United masih mencoba untuk menjaga satu posisi yang kemungkinannya adalah zona yang terakhir. Karamel juga berhasil diculik dan Explosi sudah pasti langsung turun begitu aja Kodok. Betul, dan Buriram dengan 4 anggota yang tersisa bakal coba untuk mengejar. Dewa harus tumbang juga pada akhirnya. Twisted Mind Explosi turun tapi nggak memiliki apapun juga. Udah pasti bakal coba dihabiskan. Explosi kali ini tidak memiliki jalan keluar. Langsung coba diburu. Gate Hike datang dari sisi kanan. Explosi bakal coba untuk memberikan perlawanan tapi tidak akan lama. Dan Buriram United berhasil mendapatkan Booyah! Udah gak kaget ya kalau Buriram United bisa dapetin Booyah di Bermuda. Gimana enggak posisi di awal aja nggak ada yang ngeganggu gitu kan dari area pick. Tentram banget, gak ada yang mau coba untuk nabrak satu tim ini sampai akhirnya mereka tuh geraknya tuh lumayan lancar, tidak ada hambatan ya, dan sampai akhirnya mereka bisa menguasai di satu titik yang gue rasa itu adalah